Selamat malam, kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, saya rindu mengajak ibu-ibu semua untuk mempersiapkan hati terlebih dahulu dengan menaikkan sebuah pujian, taburkanlah firman-Mu, lalu kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Pada malam ini kami bersyukur kalau kami boleh kembali mendengarkan sebagian daripada firman-Mu di ibadah kaum wanita ini.
urapi hamba-Mu, urapi setiap wanita, siapapun yang mendengarkan firman ini, biarlah mereka semua diberkati oleh Tuhan. Segala roh jahat, kuasa iblis yang coba-coba merebut firman-Mu, kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, ibu-ibu. Ada sukacita? Saya percaya setiap kita pada malam hari ini, kita semua diberi sukacita. Karena kita datang kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, malam ini saya langsung akan sampaikan firman Tuhan dengan judul wanita dipercaya Tuhan. Kita semua sebagai wanita, kalau namanya dipercaya oleh seseorang, itu saja sudah senang, ya. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, menjadi wanita yang dipercaya, itu kita sangat beruntung, sangat bersyukur. Itu artinya kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kawan wanita yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan melihat sebuah ayat di dalam Amsal pasal 28, ayat 20 bagian A saja ya, saya bacakan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Alkitab mengingatkan bahwa orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kalau firman Tuhan mengatakan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tentu setiap kita mau dipercaya. Karena dengan kita dipercaya, apalagi dipercaya oleh Tuhan, kita akan beroleh banyak berkat. Siapa orang yang gak mau diberkati? Ingat saudara, berkat itu bukan karena orang banyak uang, punya pangkat. Kalau hanya dua hal itu, memang itu sesuatu yang sepertinya berkat. Tapi buat apa? Kalau tubuh penuh sakit penyakit, digerogoti oleh penyakit, hati nggak ada damai, nggak bisa tidur, memang punya uang, memang punya jabatan, tapi insomnia, nggak bisa tidur. Untuk tidur harus menelan obat dulu. Nah, kalau namanya berkat yang dari Tuhan, itu berkat menyeluruh, bukan hanya kesehatan, kecukupan, tetapi juga hati yang penuh damai, hati yang penuh sukacita. Nah, itu akan diperoleh oleh wanita-wanita yang bisa dipercaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena berkat Tuhan, itulah yang membuat kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh damai yang dari Tuhan, dan rasa ucapan syukur. Nah, itu yang gak bisa dimiliki oleh semua orang. Kita akan melihat sebuah contoh. Wanita yang seperti apa sih yang bisa dipercaya Tuhan? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada Nabi Elia, di mana ketika itu ada 3,5 tahun tidak turun hujan. Mulai dari kota sampai desa, semua orang kekurangan bahan makanan. Bahkan mungkin di istana raja sendiri sudah mulai kehabisan bahan makanan. Nah, di situ firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Apa firman-Nya? Dikatakan, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Aku, kata Tuhan, telah memerintahkan, memberi kepercayaan kepada seorang wanita. Dan wanita ini ibu janda. Dia punya anak satu untuk memberi engkau makan. Nah, saudara, lalu ketika Elia benar-benar melakukan perintah Tuhan, pergi ke Sarfat yang adalah wilayah Sidon, dia memang menemukan seorang wanita.
janda. Tapi di luar dugaan Elia, janda itu sedang memungut kayu bakar. Ketika Elia bertanya, dia akan pakai itu untuk masak. Karena dia punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah dia olah itu makanan jadi roti, dia dan anaknya akan makan. Setelah itu dia akan menunggu apa yang akan terjadi. Tidak ada lagi makanan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Elia disuruh datang kepada wanita janda itu. Apakah wanita janda itu menolak? Kalau kita melihat sejarah dan ceritanya, wanita ini, dia tadinya memang berkata, bagaimana mungkin aku akan memberimu makan, sedangkan aku cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak. Tetapi wanita itu akhirnya apa? Tetapi karena Allahmu yang hidup, aku akan melakukan itu. Nah, di sini yang pertama kita melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi alatnya, untuk dipercaya Tuhan memelihara nabi besar bangsa Israel. Bukan wanita kaya, tersohor atau kalangan pejabat dan istana, tapi justru seorang janda, miskin, dan dia punya seorang anak kecil. Dari sini kita lihat, untuk bisa dipercaya Tuhan, Tuhan tidak butuh status saudara. Apakah engkau kaya, punya jabatan, ataukah engkau miskin, Tuhan tidak peduli dengan rupa saudara. Saya ingat lagu, kau bukan Tuhan yang memandang rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari dan kau temukan di dalamku. Saudara, Tuhan gak pandang harta, Tuhan gak pandang rupa, Tuhan gak pandang status, tetapi yang dia lihat hati. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Amin. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Dia bukan manusia yang suka melihat rupa, melihat harta. Dia melihat hati. Itulah alasan Tuhan mempercayai janda itu, yang dia lihat hati. Dan yang kedua, janda itu tinggalnya di Sarfat, wilayah Sidon. Dan kalau saudara membuka itu di dalam Lukas 4 ayat 25, saya baca cepat ya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Ini kata Yesus. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3,5 tahun, atau 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Saudara, wilayah Sidon itu adalah wilayah yang bukan daerah orang Yahudi atau Israel. Kalau saudara baca lanjut ayat 26, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Saudara, Tuhan bisa pakai bangsa manapun. Ada lagu kan, Yesus cinta segala bangsa di dunia, bukan bangsa tertentu, segala bangsa. Karena wanita janda ini ternyata dia tinggal di luar hitungan, di luar orang Yahudi. Yesus pun pernah menyinggung itu di dalam Markus 7 ayat 26. Kalau saudara lihat di situ, perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Saudara ingat itu cerita? Diceritakan bahwa ada seorang perempuan Kanaan atau perempuan luar bangsa Israel.
Dia memohon kepada Yesus supaya Yesus mengusir setan, karena dia punya anak perempuan satu-satunya kerasukan setan. Tapi apa kata Yesus? Yesus bilang, tidak mungkin aku memberikan roti kepada anjing. Nah, bahkan di dalam ayat yang ke-28 dari Markus itu, perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perempuan ini, dia begitu rendah hati. Dia begitu mengakui bahwa Yesus Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar. Walaupun dia ditolak, dia dianggap bangsa yang tidak ada dalam hitungan. Dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi wanita itu bilang apa? Itu saya anjing. Tapi anjing, dia juga berhak untuk makan remah-remah yang jatuh. Nah, saudara, dan kalau saudara bandingkan di Matius 15 ayat 27, cerita yang sama yang ditulis oleh Matius, dikatakan anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Karena kerendahan hati wanita ini, iman wanita ini, dalam Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya itu sembuh. Nah, saudara, Tuhan melihat kerendahan hati wanita ini, sehingga dia mendapat mujizat yang daripada Tuhan. Anaknya seketika itu juga mengalami kesembuhan dari kerasukan setan, sembuh total. Nah, juga kalau kita melihat di 1 Raja-Raja tadi pasal yang ke-17, Tuhan melihat hati ibu janda ini. Walaupun dia seorang janda miskin, dia punya anak satu, dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tetapi ketika Nabi Elia minta air, ibu janda ini mengambilkan. Kemudian, bikinkan aku roti. Padahal Elia tahu tepung yang dimiliki wanita ini cuma sedikit. Tapi wanita ini juga tidak marah, saudara. Sebaliknya, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti, cuma segenggam, cuma sedikit minyak. Tapi karena wanita janda ini mempercayai Allah Elia, Allah yang hidup, dia lakukan, dia buat." Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15a, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Dia mengambilkan air, dia membikinkan roti dari tepung yang segenggam dan minyak sedikit itu. Dan apa yang terjadi? Dalam ayat 16 dari 1 Raja-Raja 17, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Allah kita dahsyat besar luar biasa. Dia Allah yang hidup, dia Allah yang tidak pernah berdusta, dia Allah yang maha tahu, maha melihat hati ketulusan perempuan ini. Dia mempercayai bahwa Allah Elia, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, sehingga dia berani melakukan firman Tuhan. Dia olah itu roti, segenggam tepung itu tidak habis-habis. Minyak yang di dalam buli-buli pun tidak habis-habis. Saudara, di sini kita melihat wanita yang dapat dipercaya Tuhan adalah wanita yang memberi diri untuk melayani Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Wanita ini walaupun dalam keterbatasannya, dia mau mengasihi Tuhan dengan bukti dia melayani Tuhan dengan memberi makan Nabi Elia. Saudara, kalau dipikir wanita itu dalam kesulitan seperti orang-orang lain, mereka krisis, nggak ada air cuma dikit.
pasti. 3,5 tahun tidak turun hujan. Semua kebun tidak menghasilkan buah. Semua yang disimpan gandum-gandum habis. Termasuk ibu janda ini. Dia sedang krisis ekonomi, krisis pangan. Tapi di saat krisis, Tuhan butuh, dia beri. Dia melayani dengan tulus. Nah, orang yang dipercaya Tuhan adalah wanita yang dalam situasi apapun kita tetap mau melakukan firman, tetap bisa menjadi berkat. Saat ini kita ada di situasi pandemi. Pasti juga dalam hal apapun tidak semudah ketika belum terjadi pandemi. Tapi mari, di saat pandemi sekalipun kita mungkin juga mengalami kesulitan, kita masih bisa menjadi berkat. Kita masih bisa memperhatikan hamba Tuhan, memperhatikan pelayanan. Orang yang seperti itu, saudara, wanita seperti itu yang dipercaya oleh Tuhan. Jangan ketika pelayanan memanggil kita, kita berkata, aku sendiri juga lagi kekurangan, aku sendiri juga lagi butuh, aku sendiri juga lagi ada dalam masalah. Saudara, 2 Korintus 9 ayat 6. Judulnya itu, memberi dengan sukacita membawa berkat. Mari kita memberi itu bukan hanya uang. Tadi tenaga, waktu. Elia itu numpang di rumah perempuan ini. Pasti dia memberikan tenaganya. Tiap hari dia harus masak. Masain kan tamunya. Ya, memberi tumpangan. Dia lakukan dengan sukacita, sukarela. Dan dikatakan, kalau kita memberi dengan sukacita, itu mendatangkan berkat. Kalau kita lihat sejarah perkembangan gereja Pentakosta di Indonesia, di bumi Indonesia ini, yang barusan dirayakan 100 tahun, itu tidak lepas dari peran seorang wanita. Bukankah ada di dalam sejarah itu, ketika 2 penginjil, dia mendapat penglihatan dari Tuhan, disuruh ke Batavia, ya, di satu negeri, ya, di India Belanda, di mana ada pohon palem, tapi punya buah yang gede-gede, ya, itulah pohon kelapa, ya. Mengumpulkan dana yang terkumpul baru $1.700 Amerika Serikat dan berhenti. Itu artinya keberangkatan tertunda sampai satu ketika selesai ada KKR jalanan di Azusa Street, seorang wanita menemui pendeta Ofrar. Dia membawa uang, kekurangannya pas $500 Amerika Serikat. Karena itu yang dibutuhkan, kekurangannya memang 500. Wanita ini bilang apa? Aku sembuh. Dia menderita tumor. Dia kumpulkan uang untuk operasi. Tapi karena dia mengimani bahwa dia sembuh, dia persembahkan $500 itu untuk pelayanan misi. Maka berangkatlah itu 2 keluarga misionaris. Akhirnya tiba di Batavia dan di Bali. Ya, pada bulan Maret tahun 1921. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dan dari 2 keluarga ini sekarang ada 15.000 titik pelayanan gereja-gereja di gunung, di lembah, di pelosok yang gak terjamah oleh orang kota. Di sana pun ada pelayanan pekerjaan Tuhan. Peran dari salah satunya adalah wanita yang memberi dalam keadaan krisis loh. Dia kan sakit, dan sakitnya pasti sudah lama sehingga dia harus operasi. Tapi dia mengimani dia sembuh dan dia persembahkan uangnya itu sebagai modal untuk perjalanan misi. Nah, kawan wanita yang dikasih Tuhan, malam hari ini mari kita mau belajar juga menjadi wanita-wanita yang dipercaya Tuhan. Dalam keterbatasan kita, mari kita memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan.
memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan gak pandang rupa, gak pandang harta. Dia melihat ketulusan hati kita. Banyak wanita-wanita di Alkitab yang dipercaya Tuhan. Contohnya Yokebed. Dia juga gak disebut Amram suaminya. Yokebed yang dipercaya Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki iman yang begitu dahsyat, luar biasa. Dalam keterbatasannya, dia punya keberanian loh untuk menyembunyikan bayi Musa, untuk membuat itu tikar pandan, keranjang dari pandan, untuk menaruh bayi Musa di sungai Nil. Itu taruhannya nyawa. Karena kalau ketahuan dia menyembunyikan bayi laki-laki, dia akan dihukum, bisa jadi dibunuh. Tetapi Tuhan melihat hati. Makanya Tuhan lihat kegigihan, ketulusan, keberanian, iman dari Yokebed ini. Tuhan percaya Yokebed, Musa lahir dari rahimnya. Dan banyak, Maria ibu Yesus, dia wanita sederhana, tapi Tuhan pakai. Juga wanita yang persembahkan korban minyak narwastu itu, Alkitab mencatat bahwa namanya akan tercatat sepanjang sejarah. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari. Tuhan gak mencari orang hebat, orang yang cantik, orang yang kaya. Siapapun kita, dia lihat hati kita. Malam ini, mari kita mau kembali, disegarkan, diingatkan, untuk menjadi wanita-wanita yang dipercaya Tuhan. Karena hanya orang yang dipercaya Tuhan, dia akan mendapat banyak berkat. Sebagai wanita, bukankah berkat itu yang kita rindukan? Siang malam kita berdoa agar Tuhan memberkati keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Berkat jasmani, rohani, kesehatan, kedamaian, itu akan kita miliki. Kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan. Baik, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan sama-sama berdoa malam ini. Kita angkat dulu satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segala
bangga punya Allah yang dahsyat luar biasa, bahwa Engkau tidak memandang rupa, Engkau tidak memandang harta kami untuk mempercayai kami. Engkau hanya butuh hati kami yang tulus mempercayai Engkau, tulus di dalam kami mengasihi Engkau. Ketika Engkau membutuhkan kami bersedia, kami memberi bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela. Pakai kami wanita Tuhan untuk menjadi wanita-wanita yang dipercaya dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menjadi wanita yang diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, tumpahkan tanganmu yang penuh berkat atas kehidupan setiap wanita Deborah, juga kaum keluarga kami, supaya kami semua diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat yang berlimpah yang Kau janjikan, berkat jasmani rohani itu mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Kalau Kau dapati di antara kami ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan beri jalan kelepasan. Sekarang saudaraku kawan wanita yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah ini dan kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.